Pada sekian warga Balikpapan yang sangat aktif, bukan ketuanya, ini murni anggotanya. Dan salah satu sumbangsih untuk kota sesuai dengan kemampuan, keahlian, serta ya pola kehidupannya di dalam kota Balikpapan. Sekali lagi selamat, semoga laris dan terus berkembang, jadi tidak berhenti sampai saat ini, tapi terus dan terus dan terus, serta bisa dinikmati di seluruh penjuru Nusantara atau bahkan di dunia seperti halnya Kagama ada di seluruh dunia. Begitu dari saya, sekali lagi selamat dan sukses. Terima kasih untuk panitia dan pelaksana. Bila taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus atas arahannya. Saya menyapa dulu kawan-kawan yang baru bergabung. Terima kasih atas joinnya di acara Inspirasi Kagama yang bertema kali ini adalah sambal bahari khas Balikpapan. Kemudian saya tadi belum menyapa secara resmi panitia utama Mas Host Mas Komo Sulastomo Raharjo. Tadi baru berbincang-bincang secara di awal tadi ketika kita hanya berdua. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu paparan dari narasumber, yaitu Mbak Ari Devisanti. Tapi sebelumnya saya sampaikan karena acara kita itu berlangsung di jam masa sholat duhur, bagi kawan-kawan yang akan melaksanakan sholat duhur, kami persilahkan, tapi jangan lupa tetap harus kembali. Silahkan mau berada di dapur sambil ulek-ulek dan sebagainya, silahkan menyiapkan sambelnya. Nanti kalau ada inspirasi dari Mbak Ari, bisa sekaligus untuk diicip-icip sekalian. Terima kasih. Berbicara tentang sebelumnya, mohon maaf saya akan bacakan CV dari Mbak Ari Devisanti, narasumber kita yang luar biasa ini. Beliau saat ini berdomisili di Balikpapan, alumni dari Antropologi Budaya tahun 93, berkarir awalnya sebagai guru bantu di Pasir Ris International School Balikpapan dan dosen ilmu budaya dasar untuk program D1 PT Telkom Balikpapan. Beliau juga berpengalaman berwirausaha antara lain Galeri Aris Batik, Kerajinan Indonesia, dan menjadi peserta di berbagai bazar handicraft di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Antara lain, beliau berpartisipasi di Dekranasda, American Women Association, Australian New Zealand Association, British Women Association, Balikpapan International Women Association, dan Bazar Kerajinan Indonesia di Putrajaya, Malaysia. Saat ini beliau mengelola usaha di rumah makan milik keluarga, yaitu Rumah Makan Sate Tanjung Balikpapan. Bapak Ibu kawan-kawan dari seluruh Indonesia apabila ke Balikpapan mungkin bisa mampir di rumah makannya Mbak Ari, sekalian icip-icip sambelnya barangkali. Demikian kurikulumnya atau CV dari Mbak Ari. Kita kalau berbicara tentang sambal, sambal merupakan makan yang sehari-hari yang dinikmati oleh keluarga di Indonesia. Kita mengenal adanya sambal tomat, mungkin ada sambal mata, sambal terasi, dan sebagainya. Bahkan ada brand yang sudah mungkin Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan semua pasti mendengar yang namanya sambal Rudi ya dari Surabaya. Saya pun menggemarnya, tapi itu untuk suami saya. Karena suami saya suka sekali dengan sambal. Baik, untuk lebih lanjut, biar nanti diskusinya lebih enak, Mbak Ari akan menyampaikan tentang apa sih sambal bahari, kenapa sampai timbul yang namanya sambal bahari, bahannya seperti apa, kenapa menjadi bahari. Untuk langsung saja, saya persilahkan narasumber yang cantik kita, Mbak Ari Devisanti. Silahkan Mbak Ari. Terima kasih Mbak Delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat dan akan menjadi inspirasi untuk teman-teman Kagama lainnya di mana saja. Kita hari ini akan berbicara tentang sambal, khususnya sambal bahari, sambal khas Balikpapan. Seperti yang sudah Mbak Delta sampaikan tadi, sambal adalah istilah besar dalam kuliner Indonesia. Jadi rasanya nggak ada orang Indonesia yang nggak kenal dengan namanya sambal. Dan sebagian besar masyarakat kita adalah penyuka dan penikmat sambal. Meski level atau tingkat kepedasannya berbeda-beda tergantung kemampuan dan keberaniannya untuk menghadapi tantangan pedasnya sambal. Jadi sekarang kita bukan hanya menghadapi tantangan dari kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID-19, tapi kita juga sudah terbiasa menghadapi tantangan dari pedasnya sambal yang kita santap sehari-hari. Bagi saya, pencinta sambal, makan tanpa sambal itu rasanya nggak nikmat. Seperti makan sayur tanpa garam, jadi rasanya hambar. Sambal udah menjadi sajian wajib sebagai menu pendamping makanan utama dan lauk pauk. Jadi kalau makan, orang Indonesia itu biasanya senang yang ada pedas-pedasnya. Mau makan soto, ada sambelnya. Mau makan sate, ada irisan cabai rawitnya. Mau makan gulai, juga ada sambelnya. Jadi sambal itu untuk menggugah selera makan. Mau pakai tahu tempe oke, mau pakai ikan ayam goreng oke, mau pakai kerupuk oke, mau pakai kecap juga oke. Nasi putih mau pakai kecap, mau pakai sambal jadi sudah orang Indonesia kalau makan. Di Indonesia sendiri kita punya berbagai macam varian sambal. Artinya ya tiap daerah punya sambal dengan cita rasa yang khas, yang berbeda. Karena itulah saya terpikir untuk memulai usaha di bidang sambal ini, karena saya pikir Balikpapan ini banyak pendatangnya dan kita ciptakan berbagai macam varian sambal. Jadi sambal bahari khas Balikpapan adalah salah satu upaya dari teman-teman Kagama Balikpapan untuk menyikapi dan memaknai kondisi yang ada saat ini. Bagaimana lanjutan dari kegiatan aksi sosial yang sudah terdahulu. Jadi program Sambal Bahari adalah program lanjutan dari Kagama Cantelan, ketahanan pangan, urban farming yang sudah kita lakukan. Teman-teman Balikpapan, Kagama Care lakukan yang gaungnya masih berlanjut sampai saat ini. Dari Sambal Bahari Balikpapan juga kita bisa membantu petani-petani lokal yang ada di Balikpapan. Karenanya Sambal Bahari adalah salah satu produk kearifan lokal. Kita memanfaatkan cabai yang ada di Balikpapan. Begitu juga sebagai bahan utama, begitu juga dengan bahan-bahan tambahan lainnya. Semaksimal mungkin kita memanfaatkan bahan baku yang sudah tersedia di Balikpapan. Jadi dari 19 varian itu kita punya beberapa bahan baku tambahan
berupa ikan-ikan yang ada hasil laut dari Laut Balikpapan dan juga hasil sungai dari Balikpapan. Ini adalah bahan-bahan baku yang kita pakai sebagai bahan baku tambahan di sambal khas Bahari Balikpapan. Jadi orang Surabaya, orang Jakarta bisa menikmati sambal khas Balikpapan dengan isian-isian tambahan yang merupakan hasil laut dan hasil sungai-sungai dari sekitar Balikpapan. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Samarinda. Selain itu, dengan sambal khas Balikpapan ini, sambal Bahari, kita ingin memperkenalkan Balikpapan ke berbagai daerah. Sekaligus kita ingin menginspirasi di masa pandemi ini, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita bisa memasarkan produk kita hingga kita mempunyai nilai jual, kita bisa menginspirasi teman-teman lainnya untuk bergerak di UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja bisa artinya kita bisa berkontribusi langsung di UMKM. Dan itu rasanya sih dengan sambal menjadi pemersatu. Artinya dengan keragaman sambal yang ada di daerah-daerah, kita jadi tahu gitu. Sambal daerah Bali ada sambal matah, dari Jawa Timur ada sambal bajak, dari Lombok ada sambal beje gitu. Artinya kita semakin menghargai Indonesia dengan keragaman kulinernya, khususnya sambal. Sambal juga saya rasa adalah salah satu hal yang sederhana, tapi bagaimana kita bisa menyikapi dan memaknai kondisi saat ini untuk tidak hanya mengeluh atau kalau bahasa Jawanya ngerusulo ya, tidak mencela pihak lain karena menjadi sempitnya lapangan pekerjaan dan dampak dari keadaan saat ini, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dari kondisi saat ini, memaknainya secara positif dengan berkreasi dan berinovasi, sehingga bisa menginspirasi teman-teman keagamaan lainnya untuk berwirausaha, berwira swasta, bukan hanya dari sambal, tapi dengan bahan-bahan baku utama yang disediakan oleh daerah masing-masing. Mungkin itu yang menjadi latar belakang kami, teman-teman Balikpapan, keagamaan Balikpapan, untuk berkontribusi saat ini bagi masyarakat yang ada di Balikpapan. Mudah-mudahan ke depannya sambal khas Balikpapan ini akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi, memberi peluang untuk usaha ekonomi bagi masyarakat yang ada di Balikpapan, dan Balikpapan menjadi lebih dikenal melalui sambal Bahari yang menjadi pelopor di kota Balikpapan dengan varian terbanyak untuk saat ini. Alhamdulillah saat ini juga responnya bagus. Jadi dari tanggal 3 Juli kemarin kita awal produksi, tanggal 5 teman-teman keagama berkumpul untuk memberi review
dan masing-masing teman-teman Kagama yang ada di Balikpapan dengan latar belakang ilmu yang berbeda-beda memberi support satu sama lain untuk memajukan dan memberi kontribusi langsung bagi pemasaran marketing dari sambal khas Balikpapan. Saya rasa sih sementara itu aja dulu, artinya kita mulai dengan hal yang paling sederhana. Semoga dengan sambal ini kita semakin bisa memperkaya kasanah sambal khas Nusantara, sambal Indonesia. Sebagai penutup, saya rasa sih kayaknya kita ora pati ayu, tapi dodolan sambal pun payu gitu. Artinya juga kalau kita jualan sambal nggak perlu sampai digerebek apa ketangkep kan gitu aja. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman Kagama lainnya yang ada di daerah lain. Matur nuwun Mbak Delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Mbak Ayu atas Mbak Ayi. Mbak Ayi yang ayu dan dodolannya Pak Ayu kan kira-kira. Amin. Ya Mbak Ayu sampai lupa saya, jadi karena tadi menyebut Mbak Ayu, akhirnya saya kepikiran oh ya Mbak Ayu, ternyata Mbak Ayu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dari seluruh penjuru tanah air, barangkali yang barusan bergabung, kita mengucapkan terima kasih atas join-nya dalam acara Inspirasi Kagama kali ini dengan tema Sambal Bahari khas Balikpapan yang disampaikan oleh Mbak Ari Devisanti. Kira-kira begitu. Nah, Mbak Ayi, ini mungkin ada beberapa kawan-kawan yang bertanya. Nanti bisa membuka ininya ya, unmute-nya bisa langsung bertanya. Kalau tadi ada sedikit pertanyaan sih, berapa sih variannya? Ternyata tadi ada 19 ya, Mbak. Okay. Luar biasa. Apakah itu berdasarkan sumber ikannya sehingga namanya ikan cumi, ikan apa itu menjadi satu varian, kira-kira begitu ya Mbak Ayi ya? Untuk saat ini kita memang memakai nama-nama yang khas Balikpapan ya, di mana masyarakat Balikpapan menyebut ikan jenis-jenis ikan tertentu. Jadi kalau ikan gabus di Balikpapan itu ikan haruan. Oh iya, ikan haruan. Nah, terus juga ada ikan sepat. Jadi memang tergantung dari jenis-jenis ikan yang tersedia di pasar Balikpapan. Itu yang kita olah menjadi berbagai varian dan cukup unik gitu. Ternyata memang tiap-tiap ikan memiliki penggemarnya masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga punya sambal mata. Artinya memang untuk lidah orang Balikpapan sudah terbiasa dengan berbagai macam sambal karena mereka biasa ke berbagai daerah dan memang kita orang Balikpapan juga cukup beragam. Jadi kuliner di Balikpapan juga cukup beragam karena memang banyak pendatang di Balikpapan. Jadi ada sambal mata, kita juga punya sambal bajak, kita punya sambal bawang, yang kalau di Surabaya atau di Jawa mungkin lebih dikenal dengan sambal korek ya. Nah, itu. Terus ada juga sambal cakalang. Cakalangnya juga asli dari Balikpapan, yang difufu, yang diasap juga di daerah Balikpapan. Nah, itu yang kita olah untuk menjadi varian sambal bahari. Kenapa namanya sambal bahari? Karena resepnya juga turun-temurun ya, artinya memang kita sudah mengenal sambal itu, resep sambal itu ya dari dulu begitu. Cuman gimana kita bisa berinovasi, kita berkreasi sehingga menjadi
olahan sambal yang bisa dinikmati oleh semua generasi. Menurut saya sih itu. Resep bahula. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Ini sudah ada yang bertanya, Mas Toto Suripto. Monggo silahkan bertanya langsung kepada Mbak Ayi. Silahkan Mas Toto Suripto. Ya, matur nuwun. Sudah dikasih waktu. Ini saya mau nanya, itu untuk sambalnya itu tahan berapa lama ya untuk Mbak Aji ya? Kemudian kalau belinya dari Samarinda atau kota lain, itu apa bisa gitu? Dan minimal berapa botol ya? Nah, itu terima kasih, pertanyaannya itu dulu ya. Baik, Mas Toto Suripto, memang banyak permintaan saat ini dari luar kota karena beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai memasarkan melalui sosial media, jadi di Instagram dan di Facebook, dan cukup mendapat respon positif dari luar kota. Jadi ada beberapa yang sudah kami penuhi untuk permintaan luar kota selain dari permintaan beberapa outlet yang ada di Balikpapan. Untuk ketahanan sambal khas Bahari, selama segel belum terbuka, itu ketahanannya sampai dengan 1 bulan. Namun setelah dibuka, sebaiknya sambal memang dimasukkan ke dalam kulkas atau dihabiskan. Jadi dengan 130 gram saya rasa untuk penggemar sambal sih 2 hari, 3 hari sudah habis itu sambal itu. Dari berbagai varian bisa diolah untuk menjadi menu nasi goreng juga. Jadi beberapa customer itu memberi testimoni, ada yang diolah menjadi nasi goreng, ada yang untuk isian roti gitu. Jadi orang Indonesia sih rasanya memang kuat-kuat ya, kuat-kuat pedas gitu. Pagi-pagi, ya pagi-pagi makan sambal it's okay gitu. Oh ya, mau makan soto pagi-pagi pakai sambal, ayo gitu. Makanya kita rawon pakai sambal. Kenapa? Makan rawon pakai sambal juga. Nah itu apa aja pakai sambal rasanya. Yang penting orang Indonesia itu ada pedas-pedasnya jadi sudah. Jadi ya alhamdulillah kalau keluar kota tidak ada minimal pembelian. Pak Toto untuk ke Samarinda juga bisa kita layani saat ini. Samarinda saat ini memang belum ada permintaan, tapi ya mudah-mudahan Mas Toto jadi pelanggan pertama nanti untuk sambal Bahari khas Balikpapan di kota Samarinda. Atau bisa bikin cabang ya Mbak ya? Boleh, untuk reseller sangat memungkinkan. Ya, makasih. Sami-sami Mas Toto Suripto. Oke, terima kasih Mas Toto Suripto. Tadi kelihatannya belum masih ada satu yang belum terjawab, Mbak. Untuk pembelian luar kota itu minimal berapa botol kah? Sehingga barangkali memperhitungkan ongkos kirim dan sebagainya. Mungkin bisa bantu jawab Mbak Ayu, Mbak Ayi. Izin gabung ya. Assalamualaikum. Udah angkat tangan loh. Oh, kok nggak kelihatan di ini saya. Oh, Mas Komo, tolong dibantu ya kalau ada yang mengangkat tangan. Monggo silakan Mbak Sabarina Hasibuan untuk silakan bertanya langsung kepada Mbak Ayi. Mbak Ayi ya. Sebelumnya mungkin yang tadi berapa botol sih yang harus kira-kira untuk Ayi atau Ari? Mungkin sesuai gitu kira-kira dengan ongkirnya. Silakan Mbak Ayi. Kemarin kita kirim ke Madiun itu 10 botol untuk ekspedisinya masih masuk harganya. Artinya nggak terlalu mahal karena kita kan botolnya pakai botol kecil dan tidak ada minimal pembelian. Artinya mau beli 1 botol, 2 botol pun silahkan saja, ongkir nanti ditanggung oleh pembeli. Dengan waktu pengiriman untuk Pulau Jawa 3 sampai dengan 4 hari.
Oke, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin bisa memperkirakan 10 botol cukup ringan di ongkos kirim, masih sesuai lah, kira-kira begitu. Selanjutnya barangkali Mbak Sabarina Hasibuan, Iya. silakan Mbak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya atas kesempatan ini ingin bertanya kepada Mbak Ari. Ini ada 19 varian ya. Ya. Ini semuanya mengandung ikan-ikan. Bahkan bisa juga membuat ikan baung, slice, pantau, patin, dan lain-lain. Ini yang ikan air tawarnya ya. Jadi di suku Batak itu ada juga yang namanya sambal tuk-tuk. Sambal tuk-tuk itu wajib menggunakan ikan-ikan. Apakah mau ikan air laut maupun ikan air tawar. Intinya adalah ikannya memang harus diolah dulu. Terpisah dia dengan sambalnya, diolah dulu. Nah, kebanyakan cara mengolahnya adalah dengan diasap karena dikurangi kadar airnya, diasap. Nanti kita mencampurkan dengan sambalnya. Itu ada 2 cara. Pertama dituk-tuk, itu artinya ditokok-tokok. Nah, ditokok-tokok itu kita memisahkan dagingnya ya dengan durinya, kemudian baru diaduk gitu. Jadi performance-nya nanti ada 2. Pertama Suaranya kok hilang. Jaringannya mungkin, Bu. Oh, ya, suaranya menghilang nih. Mbak Sabarina, suaranya menghilang. Sinyalnya. Oh, sinyalnya. Jilbut. Mbak Sabarina, barangkali suaranya nggak kedengaran ini, Mbak. Oh, itu kayaknya komputer beliau atau laptop beliau itu. Mbak Sabarina, suaranya tidak kedengaran sama sekali. Baik, sementara Mbak Sabarina, apakah suara saya bisa didengar? Ternyata yang dari Mbak Sabarina yang tidak terdengar. Mungkin kita hold sebentar ya dari Mbak Sabarina. Nanti barangkali kalau sudah bisa suaranya muncul kembali, bisa bergabung kembali. Mungkin saya lanjutkan dulu dari pertanyaan. Sebentar, saya baru bisa membaca dari yang tulisan. Mbak Ayi, kandungan ikannya berapa banyak atau berapa persen kira-kira? Monggo Mbak Ayi, di pertanyaan dari Mas Gunawan bisa dijawab. Kalau untuk penggunaan bahan baku tambahan seperti ikan dan cumi ya, kemarin kita untuk 1/4 kilo 250 gram baby cumi itu kita jadikan 4 botol. Jadi 1/4 itu untuk 4 botol. Nah, respon dari para penikmat sambal Bahari Balikpapan varian baby cumi, mereka excited. Excitednya karena dengan harga yang sama, biasanya mereka komposisi sambal itu lebih banyak, lebih dominan daripada baby cuminya. Sementara di sambal Bahari itu baby cuminya cukup berlimpah, cukup banyak. Jadi untuk saat ini memang sambal Bahari Balikpapan baby cumi menjadi best seller, salah satu best seller dari varian sambal Bahari Balikpapan. Dan untuk bahan baku utama cabai itu kita memang dapatkan dari petani lokal, petani Balikpapan.
memang ada beberapa cabai yang dari Jawa maupun Sulawesi, tapi karena butuh waktu juga untuk sampai di Balikpapan, pilihan kita untuk memakai bahan baku cabai Balikpapan, memang sambelnya lebih fresh dan lebih pedas ya. Jadi dengan begitu harapannya juga kita bisa menjaga harga, artinya fair trade kepada petani-petani yang ada di Balikpapan. Dalam keadaan panen yang banyak pun kita beli dari petani dengan harga yang reasonable, yang masuk akal untuk mereka. Itu salah satu mungkin upaya dari Kagama Balikpapan untuk membantu para petani lokal menjadi juara lah di daerah mereka sendiri. Itu artinya sambal yang mereka cabai yang mereka hasilkan bisa kita produksi menjadi produk sambal yang kita pasarkan tidak hanya di daerah Balikpapan tapi juga di daerah lain di Indonesia. Ini tuh Mbak Delta. Ya, terima kasih Mbak Ai. Saya ini karena Mbak Sabrina kelihatannya jaringannya tidak terlalu kuat untuk suara. Ini Mbak Sabrina sudah menuliskan pertanyaan di chat bahwa sebentar, saya bacakan sebentar ya Mbak Ai ya. Pertanyaan tekstur sambal terbaik untuk sambal bahari itu apakah itu kasar? Kemudian apakah ada tambahan? Jadi yang pertama tadi Mbak, apakah tekstur sambal bahari itu halus atau bertekstur kasar? Kemudian apakah ada tambahan jenis asam? Dalam hal ini waluh atau jeruk atau kecombrang. Kira-kira begitu Mbak Ayi, bisa diberikan informasi buat Mbak Sabrina atau ini rahasia dapur barangkali atau bagaimana? Khusus untuk keluarga Kagama yang ada di mana aja, jadi bisa saya sampaikan tidak ada rahasia di antara kita. Kalau untuk kecombrang saat ini belum kita pakai, artinya memang nggak ada sambal kecombrang karena memang kadang-kadang kita cukup kesulitan untuk memperoleh kecombrang. Kalau di Jawa mungkin setiap saat ada, tapi di Balikpapan tidak selalu ada. Kemudian untuk pemakaian jeruk, artinya kita memakai asam alami ya. Kalau dari jeruk, saya hanya pakai di kemarin sambal mata. Itu aja. Oke, terima kasih. Apakah cukup Mbak Sabrina? Teksturnya juga cenderung kasar, Mbak Delta. Cenderung sambal bahari itu cenderung kasar karena kita masih memakai prosesnya masih diulek, artinya masih natural, di mana orang Indonesia nyambel. Jadi masih ada. Dan saya juga memasukkan cabai utuh. Artinya untuk mereka yang sangat suka sekali pedas, kalau sambal bahari dirasa kurang pedas, dari cabai-cabai utuh itu mereka bisa bisa langsung menggerus sendiri ya di piring. Terima kasih Mbak Ai. Artinya masih ulekah begitu tradisional atau bisa menggunakan blender ataupun mixer begitu untuk menentukan teksturnya halus dan kasarnya? Atau mengurangi kekasan apabila menggunakan blender? Kalau sambal saat ini kita memang masih diulek. Artinya teksturnya juga masih tekstur kasar. Seperti sambal bawang itu kalau kita bikin sambal blender ya nggak kelihatan ya gitu, kayaknya nggak khas gitu, nggak sambal korek lagi gitu, tapi ya lebih lembut gitu. Rasa saya tuh jadi nggak khas sambal bawang lagi. Karena kita sih pengennya ya
apa yang kita sajikan itu seperti bagaimana biasa mereka nikmati di menu sehari-hari yang ada di rumah dalam bentuk yang lebih praktis dengan kemasannya ekonomis dan packaging yang lebih menarik. Gitu Mbak Delta. Oke, terima kasih Mbak Ayi. Jadi saya membayangkan tangannya Mbak Ayi itu pasti kuat sekali karena ngulek gitu ya kira-kira ya Mbak Ayi. Kayak gitu ya Mbak Sabrina Hasibuan, siapkan tangan yang kuat. Ini sering harus angkat barbel rupanya karena nggak bisa pakai blender. Kalau pakai blender nanti kekasannya berkurang, kira-kira begitu. Nanti bisa dibantu oleh yang laki-laki, jangan khawatir Mbak Sabrina Hasibuan. Saya mengucapkan selamat datang dulu buat Mbak Ayi Lestari Oktavia, Bu kandidat dokter nih. Selamat siang bergabung Mbak Ayi Lestari Oktavia. Ini beliau dari grup Depok, nah, kira-kira begitu. Tapi belum muncul videonya. Baik Mbak Ayi, ini masih ada pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Sabrina Hasibuan. Nanti kalau belum puas bisa menuliskan lebih lanjut ya Mbak ya. Saya lanjut kepada dari Mas Julbut. Ini mau bertanya secara langsung atau saya bacakan? Ini kayaknya bahasa Solo. Itu manggilnya Acil Ayi itu. Saya persilahkan langsung aja ya Mas Julbut. Nah, kira-kira begitu. Monggo Mas, silahkan. Halo, Mbak Ayi. Assalamualaikum Julbut. Waalaikumsalam. Ya, welcome to Balikpapan lagi. Iya, masa isolasi nih. Saya belum pernah ngerasain ini. Belum pernah ngerasain sambelnya walaupun baru nyampe di Balikpapan. Tertarik sama parunya, ada paru. Kalau ikan-ikanan udah biasa ya. Boleh nanti ya. Baru lihat yang paru. Permintaan spesial akan segera dipenuhi Julbut. Oh siap. Senang ini ada sambal-sambal macam-macam. Nanti bisa untuk oleh-oleh. Amin. Harapannya itu juga. Jadi kedepannya apa lagi Mbak Ayi? Orang Balikpapan yang saat ini berdomisili di luar kota Balikpapan tetap masih bisa menikmati sajian khas Balikpapan dalam bentuk sambal. Iya, ini kebetulan kan saya udah promoin ke Madiun juga kemarin kan. Alhamdulillah sudah sampai sudah dikirim juga. Madiun ya. Iya. Ya, itu mudah-mudahan kesebar lah. Balikpapan makin sambelnya makin enak lah, makin nyebar kemana-mana. Amin. Siap, itu aja. Karena lama nggak ketemu. Oke, terima kasih Mas Julbut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian dari Mbak Sabrina tadi sudah kelihatannya sudah cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sabrina Hasibuan. Kemudian saya langsung ke Mas Iqbal Setion Nugroho saja karena beliau akan bertanya secara langsung. Silakan Mas Iqbal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti suwun info ya, sebelumnya sudah diajak gabung dari grup Agama 1 ya. Izin bertanya nih untuk Bu Ayi. Bu Ayi ya atau Bu Ari? Ayi. Nama Ari Devisanti, panggilannya Aji, Mas. Oke, syukron. Bu, ini Ulun kan di Banjarmasin nih sekarang nih. Kan di Banjarmasin sekarang di sini. Ini mau tanya, ini dari 19 ini ada nggak kira-kira ya bank datanya, misalkan sampean udah menjual itu berapa biji, terus dari 19 item ini mana sih yang paling digemari sama pelanggan sampean itu yang mana? Misalkan dikasih rating. Nah, dari rating tersebut ada nggak ini masukan misalkan dari konsumen, misalkan Mbak, misalkan sambelnya kepedesan misalkan, wah aku baru mau radoyan misalkan kan. Ada nggak masukan tambahan yang baru gitu? Ini kan sebetulnya sambelnya enak-enak ya Bu ya. Kebetulan saya sudah lama di Banjarmasin, walaupun saya orang Jawa, cuman sudah ikut air sini ya, ibaratnya orang sini bilang. Jadi ya menurut saya sih enak-enak aja, apalagi semua hasil produksinya tadi bilang dari sekitar Balikpapan ya, yang artinya itu kan memberdayakan ibaratnya, memberdayakan masyarakat Balikpapan sekitar yang sekarang kita tahu bahwa era pandemi ini semua usaha itu lagi down, bahkan sekarang kita bergantung pada teman-teman UMKM karena sekarang physical distancing, nggak bisa kumpul-kumpul, bisanya cuma kirim online atau kirim paket gitu. Masih Bu, itu aja pertanyaan tentang bank datanya.
Silakan Mbak Ayi Ari Devisanti. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Untuk rating dari beberapa hari penjualan produk sambal bahari Balikpapan, memang dari tim Kagama Balikpapan ada yang mendata penjualan. Kita report, saya memberi laporan penjualan setiap seminggu sekali. Dari 19 varian, apa-apa saja yang digemari, artinya mana yang diminati ya, kencang penjualannya, yang menjadi best seller. Sementara ini sih tingkat kepedesan, artinya kita memang menciptakan sambal yang sopan, artinya tingkat kepedesannya bisa dinikmati siapa saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, memang kalau kita menggunakan cabai yang fresh, cabai Balikpapan itu walaupun dengan takaran yang sama, ternyata menghasilkan cita rasa yang berbeda. Artinya itu lumayan pedas kalau kita pakai yang fresh gitu. Tapi sama kayak ini kan sambal Banjar kan, sambal Banjar kan manis tuh. Iya, manis gitu. Jadi untuk produksi yang kedua itu ada beberapa teman yang bilang yang sekarang lebih manis ya dan lebih pedas gitu, karena cabai yang kita panen pagi hari itu siang sudah kita olah, jadi benar-benar fresh dan ternyata merubah cita rasa sambal terdahulu gitu, karena ya rasanya jadi cenderung lebih manis dan pedasnya itu yang pedas lumayan menggigit. Tapi it's okay, artinya masih bisa dinikmati untuk produksi berikutnya. Kalau kita masih menggunakan cabai yang fresh, mungkin kita kurangi karena prinsip kita sambal bahari itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Artinya kita nggak mau yang levelnya itu untuk orang yang bukan tidak bernyali ya, yang bernyali tapi memang sudah mengalami tingkat kepedesannya dari yang level sekian terus turun sekian itu oke-oke aja gitu. Jadi mau dimakan pakai nasi hangat, pedesnya itu nikmat, lebih nikmat daripada kalau kita cocol pakai orang Kalimantan nih ya makan pisang goreng aja juga dicocol pakai sambal Mbak Delta. Jadi ya sudah. Kalau orang Jogja mungkin ngelihat kita orang pisang goreng kok makan pakai sambal, tapi ya gimana kita makan kerupuk juga dicocol sambal gitu. Kalau di sini ini terus tingkat kepedesannya orang Balikpapan tuh mungkin kalau orang Jawa yang udah hohah gitu ya, udah yang gimana gitu, udah berkeringat, orang Balikpapan kayaknya masih santuy aja. Masih yang pokoknya cukup punya nyali lah kalau orang Balikpapan ini makan sambal. Gitu. Yang paling top seller yang mana tuh? Kalau sementara ini baby cumi, terus cakalang fufu, terus sambal bawang, sambal bajak, karena mereka bisa dari sambal bajak itu bisa diolah jadi nasi goreng. Kalau sambal bajak itu beberapa orang itu dipakai buat makan dengan mie instan, terus Tumi dengan ya. Kenapa? Tumi ya, yang paling ya. banyak Tumi. Ya udah Bu, habis ini pesan Bu. Boleh. Langsung aja. Alhamdulillah. Iya. Ulun di Corong sih. Nah, karena di Banjarmasin sih Ulun. Boleh. Dekat Batu Licin lah. Harusnya sih sehari sampai. Batu Licin. Corong Ulun. Corong ya? Asam-asam. Asam-asam. Jadi sambal bahari Balikpapan sekarang sudah ada admin tersendiri ya Mbak Delta dari teman Kagama juga yang khusus menangani untuk pemesanan, untuk order yang ada di Balikpapan maupun yang ada di luar kota. Jadi nanti akan disampaikan nomornya, mungkin nomor pemesanan. Kalau saya saat ini berbicara di sini, kebetulan karena saya produksi, jadi tahu betul prosesnya gimana. Tapi sebenarnya sambal bahari Balikpapan ini betul-betul
kerjasama banyak orang. Artinya banyak orang tuh banyak anggota Kagama Balikpapan yang terlibat di dalamnya dari berbagai bidang ilmu. Bagaimana kita berkolaborasi dengan satu botol sambal bahari Balikpapan. Alhamdulillah dengan sambal bahari Balikpapan ini semoga Kagama Balikpapan bisa berkontribusi untuk Balikpapan dan untuk teman-teman lainnya yang ada di Indonesia. Nanti di chat Bu ya, nomornya di chat Bu ya. Nanti Siap, lo langsung. siap. Syukran. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya baru bergabung, telat, saya menyimak saja dulu. Selamat bergabung buat Bapak Ibu, kakak adik, kawan-kawan semua dari seluruh penjuru tanah air, para penggemar sambal nih rupanya. Jadi memang kalau kita itu keluarga di Indonesia itu hampir dipastikan sejak kecil mereka sudah mencicipi yang namanya sambal. Mungkin dari tingkat huhah yang level 1, kemudian meningkat menjadi huhah level 2, kalau yang sudah brand itu sampai level huhah 5 gitu. Kira-kira begitu ya. Mbak Ayi tadi memang ada beberapa pertanyaan, mohon nomor WA barangkali bisa disampaikan di chat. Ada beberapa kawan yang meminta barangkali mau mengorder dan sebagainya. Admin barangkali bisa dibantu oleh admin untuk menjawab, sementara Mbak Ayi bisa langsung menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Saya lanjutkan dulu. Ada pertanyaan dari Sulastri Gunawan. Barangkali nanti kalau misalnya ingin bertanya langsung silahkan. Pada prinsipnya adalah dalam 1 bulan bisa membeli cabai berapa banyakkah dari petani? Nah, kira-kira begitu Mbak Ayi. Monggo silahkan Mbak Ayi. Dari tanggal 3 kita produksi, artinya sampai hari ini sudah 3 kali produksi. Itu cabai yang sudah digunakan sekitar 20 kilo. Cabai rawit ya. 30 kilo ya? 20 kilo Mbak. 20 kilo. Ya, bertahap. Pertama 9 kilo, yang kedua 11 kilo. Seiring dengan banyaknya permintaan sambal bahari Balikpapan. Oke. Jadi cukup membantu petani lokal ya Mbak Ayi ya kira-kira. Alhamdulillah, alhamdulillah Mbak. Sesuai dengan tujuan semula. Baik, saya mengucapkan selamat datang buat para peserta inspirasi Kagama dalam hal persambal. Sebelum kita lanjutkan untuk tanya jawab, ini ada permintaan dari Pak Ical Caniago. Pak Didik sebagai Dewan Pembina sumonggo sepatah dua patah terkait pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan di Kota Balikpapan. Monggo Pak Didik, ada permintaan khusus nih. Pak Didik, monggo silakan Pak Didik. Menjulat. Pak Didik mana ya? Oke. Ya, Pak Didik, silakan Pak Didik. Ya, singkat saja Mbak, Mas-mas dan yang teman yang lain, bahwa ini adalah bentuk kepedulian Kagama, bukan monopoli Kagama Balikpapan. Jadinya saya harapkan Kagama dimanapun berada, mari kita berkontribusi. Dalam suasana apapun, mari jadikan diri kita sebagai inspirator. Singkat, saya pikir itu yang perlu harus selalu kita semangati. Matur nuwun. Singkat, padat, mengena. Pak Didik, matur nuwun Pak Didik. Bahwa dari Kagama Balikpapan ini tidak melulu bahwa ini hanya untuk Kagama Balikpapan, tetapi juga untuk
anggota Kagama seluruh Indonesia, juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Didi atas inspirasinya padat, rembak cekapnya. Saya lanjutkan ya, ini ada Mbak Ayi juga yang bertanya, tapi yang kali ini adalah Mbak Ayi Lestari Oktavia. Mbak Ayi, barangkali monggo saya persilahkan bertanya langsung saja kepada Mbak Ayi Ari Devisanti. Dan selamat datang juga kepada Mas Saiful Bangsari, bergabung di Inspirasi Kagama. Mbak Ayi Lestari Oktavia, silahkan Mbak. Masih Mbak Delta. Mbak Ayi juga ya, Mbak Ari. Mbak Ayi juga. Iya, saya juga biasa dipanggil Ayi soalnya. Menarik ya sebenarnya bisnisnya sambal dan di Balikpapan yang ya sebenarnya kalau menyebut sambal itu orang biasanya kan paling Manado gitu ya, atau Jawa Timur yang memang biasa dengan genre masakan pedas. Tapi ini di Balikpapan. Saya juga baru tahu kalau ada produksi ini. Nah, ini gimana mengatur produksi supaya kayaknya Mbak kan nggak pakai macam-macam ya, karena kan masih skala UMKM, berarti ada kekhawatiran tentang masa kadaluarsa, Mbak. Ini gimana pengelolaan produk supaya karena kan kalau berjamur misalnya atau karena mungkin ini ditumis nggak sambalnya atau ditumis, Mbak? Kalau ditumis kan maksudnya ada resiko tengik ya karena mungkin lama di dalam suhu ruang. Nah, ini gimana mengatur supaya masa kadaluarsa itu tidak terlewati. Nah, kemudian yang kedua, sudahkah menerima mungkin komplain dari pembeli? Jika iya, biasanya dikomplain itu berupa apa? Apakah tekstur, rasa, harga, atau gimana? Saya pengen tahu bagaimana mengelola dari perspektif pembeli yang mungkin punya sebenarnya kalau ada komplain kan berarti ada orang yang peduli dengan produk yang dibeli ya Mbak ya. Nah, dan kan masukan itu untuk memperbaiki produksi selanjutnya. Kira-kira gimana Mbak Ayi mengelola hal-hal seperti ini? Baik, terima kasih Mbak Ayi. Sesama Mbak Ayi kita sekarang jadi bertatap muka. Untuk proses sementara ini kita memang butuh waktu yang agak lama ya. Artinya agak lama itu kita meminimalisir bakteri yang ada di dalam sambal. Kita juga tidak memakai bahan pengawet, jadi alami. Sejauh ini untuk konsumen yang ada di Balikpapan belum ada komplain langsung untuk sambal bahari, artinya baik cita rasa maupun dari kadaluarsa, karena sementara para penikmat sambal setelah membuka sambalnya dalam waktu 2-3 hari sudah habis, ataupun jika memang mereka ingin mengkonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama, mereka akan memasukkan ke dalam kulkas untuk ditaruh di suhu ruang lagi sebelum dinikmati. Saat ini memang sambal bahari masih menggunakan botol dengan botol plastik dan kemasan kecil. Artinya kami juga belum memproduksi untuk sambal bahari premium. Kemungkinan nanti ada sih, karena kita berpikir untuk mengemas di botol kaca jika memang ada permintaan semacam itu, karena mereka ada teman luar kota gimana kalau dimasukkan di botol kaca, jadi kalau kita mau menikmati kita bisa memasukkan di dalam microwave gitu kan. Kalau untuk komplain lainnya sementara ini sih mungkin dari minyak yang keluar
sebelum ada sealnya, karena produksi awal kita memang belum pakai seal, jadi seal aluminium. Jadi kemungkinan minyak untuk ngerembes itu masih bisa, tapi setelahnya alhamdulillah bisa kita atasi. Mungkin itu Mbak Ayi. Dan untuk kebersihan botol betul-betul kita jaga ya, artinya setelah kita bersihkan dengan air hangat, kita lap sampai betul-betul tidak ada kandungan air yang masih tersisa di botol yang menyebabkan sambal menjadi lebih mudah basi dibanding kalau botolnya betul-betul higienis. Jadi proses produksi sangat-sangat berpengaruh bagi ketahanan sambal bahari Balikpapan. Begitu Mbak Ayi. Kalau sekarang pakai botol apa Mbak? Botol plastik ya? Botol plastik ya, ukuran kita 130 gram. Sementara itu yang karena ketersediaan botol juga kalau di Balikpapan nggak sebanyak kalau kita beli dari Jawa ya. Jadi dengan berbagai varian, artinya orang yang mau beli bermacam-macam itu seperti beberapa teman yang begitu excited di awal produksi. Jadi berapa yang varian sambal bahari ada berapa? Kalau ada 19 saya ambil semua. Kita pengen rasain semua kan gitu. Nah itu juga mereka nikmati rame-rame di kantor dan 2-3 hari artinya ya sudah habis. Makanya kita nggak pakai untuk yang botol besar karena kita tahu sementara ini ketahanan sambal itu setelah dibuka maksimal 5-7 hari tergantung bahan baku ikan yang kita pakai. Jadi kalau kayak cakalang kan karena memang masih ada kandungan airnya dan prosesnya di asap di fufu, artinya resiko untuk lebih cepat basi dibanding ikan-ikan asin itu lebih besar. Berarti sejak membuka kemasan, sejak membuka kemasan itu idealnya 5-7 hari sudah habis ya Mbak ya, dihabiskan ya? Habis ya. Oke. Terima kasih Mbak, sukses ya. Terima kasih Mbak Ayi dua-duanya atas pertanyaan dan jawabannya. Jadi kelihatannya kalau bagi penyuka sambal, kata Mbak Ayi Ari Devisanti, 2 hari itu sudah habis Mbak Ayi. Jadi jangan khawatir, nggak sampai 7 hari pun udah habis itu kira-kira. Gitu ya Mbak Ayi ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Ardiati. Apakah Mbak Ardiati mau bertanya langsung? Silakan Mbak Ardiati, kalau mau bertanya secara langsung, intinya, monggo Mbak Ardiati. Mohon dibacakan aja Mbak. Oke, baik, dibacakan saja Mbak Ardiati. Sebentar. Bahan sambal berupa cabai basah semua atau ada cabai keringnya? Kemudian apakah ada kendala yang dihadapi selama bisnis ini? Mbak Ayi, monggo Mbak Ayi. Maaf Mbak Delta, tadi sempat mati lampu sebentar di Balikpapan. Bisa diulang? Pertanyaannya kita ulang, baik, sempat mati lampu ya. Itu kayaknya kendala di Kalimantan kayak begitu ya Mbak ya. Pada daya. Jadi selain sambal bahari Balikpapan juga salah satu kekhasannya mati lampu ya Mbak? Iya, kekhasannya itu mati lampu. Baik Mbak Ayi, jadi apakah bahan sambal berupa cabai basah semua atau ada cabai keringnya? Kemudian apa ada kendala yang dihadapi selama mengelola bisnis ini? Kira-kira begitu pertanyaan dari Mbak Ardiati. Monggo Mbak Ayi.
Kalau untuk bahan baku utama sampai saat ini saya belum menggunakan cabai kering ya, jadi masih fresh. Selain cabai rawit, kita pakai cabai merah dan cabai keriting. Jadi semua masih fresh. Cabai-cabainya, tomatnya, ikan-ikan juga. Terus untuk kendala sih sementara ini karena semua produksi masih kita kerjakan secara manual, ya untuk permintaan yang cukup banyak memang tidak bisa langsung dipenuhi. Artinya kalau satu orang ada permintaan 30-50 botol, untuk kita baru bisa menyediakan 2-3 hari. Jadi nggak saat itu juga. Tapi suatu saat mungkin setelah makin banyak, seiring dengan makin banyaknya permintaan, akan banyak tenaga kerja juga yang akan diserap, maka permintaan itu bisa dipenuhi kapan saja. Begitu Mbak Delta. Baik, terima kasih Mbak Ardiati, cukup jelas ya bahwa saat ini semuanya masih dari bahan-bahan yang cukup fresh, baik dari cabai rawitnya, tomat maupun ikan-ikannya. Kemudian kendala karena ini mungkin masih baru ya Mbak Ayi, jadi semuanya masih produksi 3 Juli kemarin Mbak. Jadi baru. Kalau sekarang ya masih hitungan 2 minggu, alhamdulillah, tapi responnya luar biasa. Dibantu dari sosial media maupun mungkin dari mereka yang sudah menikmati dari mulut ke mulut, juga dari grup-grup WA mereka sampaikan bahwa sekarang Balikpapan ada yang namanya sambal bahari. Jadi ya alhamdulillah sudah hampir terjual 250-300an botol. Biasa sih. Ya, terima kasih Mbak Dirta, Mbak Ayi. Terima kasih kembali Mbak Ardiati, Mbak Ayi. Jadi luar biasa untuk suatu produksi dalam waktu singkat sudah 300 botol kalau tidak salah tadi, dan kelihatannya karena Mbak Ayi sendiri berasal dari keluarga yang memiliki usaha kuliner, jadi mungkin memang bumbunya, resepnya mantap. Kira-kira begitu ya Mbak Ayi, semoga sukses selalu. Amin. Baik, apakah ada kawan-kawan yang lain yang baru bergabung di acara persambalan yang mau menanyakan lebih lanjut? Sebentar, dari Mbak Nunu Askot. Mau dibacakan atau mau bertanya langsung Mbak Nunu? Atau silakan. Halo, kedengaran suara saya Mbak ya? Cukup Bu. Oke, iya. Terima kasih. Maaf baru bergabung, saya baru menyimak. Kebetulan saya penyuka sambal juga Mbak Ayi. Alhamdulillah. Iya. Nah mungkin saya ini ingin sedikit bertanya mengenai persentase ikan yang menjadi bahan tambahan dalam sambal itu idealnya berapa sih gitu? Nah, supaya kalau ngomong sambal kan harus ada rasa sambal dan ada rasa ikannya juga gitu loh. Nah, itu aja sih yang mau saya tanyakan Mbak Ayi. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi untuk komposisi ikan sebagai bahan baku tambahan di sambal bahari Balikpapan, itu kita nggak ini ya, kalau orang Kalimantan bilang orang Balikpapan sekek gitu. Nggak sekek itu artinya kita nggak sedikit gitu, dengan harga yang relatif cukup murah karena memang bahan baku untuk sambal bahari Balikpapan itu mudah didapatkan dan dengan harga yang murah. Artinya kita jual dengan harga 25.000 itu ikan yang ada di dalam sambal itu cukup melimpah, tapi tidak mengurangi rasa sambal gitu. Artinya ya tetap ada sambalnya. Jadi nggak dominan sambalnya, terus ikan atau cuminya itu cuman sebagai apa ya,
Kalau orang bilang itu cuman kayak main-main aja gitu, tapi enggak gitu. Jadi kalau ikan papuyu ya ikan papuyunya juga cukup banyak gitu. Ikan sepatnya juga cukup banyak gitu. Tapi kalau memakai bahan baku lain seperti cumi, petenya enggak terlalu banyak, bukan apa-apa karena kalau kita pakai pete yang cukup banyak ketahanan sambalnya mungkin jadi lebih kurang awet. Ya, betul Bu. Karena ada unsur ini kan kalau ikannya kan karena sudah diasinkan sambal baharinya jadi lebih cukup awet. Ya. Terima kasih Mbak Ayi. Sama-sama, sukses ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Mbak Nunu, Mbak Ayi. Apakah masih ada kawan-kawan yang bertanya? Dan selamat bergabung juga bagi kawan-kawan dari seluruh penjuru tanah air, penyuka persambelan. Ini ada kawan sesama Mbak Mi Pakle ini, Mas Saifullah Bangsari. Apakah ada pertanyaan, Mas? Ini Bapak yang pandai memasak ini kalau saya perhatikan. Betul. Adakah yang mau bertanya lebih lanjut? Kalau ada bisa langsung, kalau tidak ada barangkali ini ada apa namanya ya, semacam mungkin bisa dijadikan sebagai brand dan sebagainya. Selain tadi Ayu dodolane payu, kan kira-kira begitu. Ini juga ada tambahan sambal bahari Meng Indonesia karena nenek moyangnya sama-sama pelaut gitu katanya. Ya, Wijaya. Nanti bisa dijadikan payu, ora pati ayu tapi dodolane payu, Mbak. Bujur banalap ya. Pokoknya jangan takut untuk berusaha. Selama kita mau, kita mampu. Iya, jangan takut gitu. Jadi lulusan UGM kok takut, ojo ciri kan gitu aja, ojo isin-isin. Ape. Iya. Bisa sambal bahari ada di FB juga Mbak Delta. Sambal bahari ada di Instagram juga. Kalau mau menjadi follower bisa mengikuti. Memang baru beberapa hari dirilis. Semoga bisa nanti yang sudah menikmati seperti Mas Iqbal yang ada di luar kota, di Banjarmasin, Pak Toto yang ada di Samarinda atau Julbut yang ada di Kota Balikpapan bisa memberi reviewnya, memberi saran, kritikan, masukan untuk perbaikan bagi kami ke depannya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih nikmat lagi, dan lebih jos lagi lah rasanya. NTB belum ada ya Mbak ya? NTB belum ada Bu. Ibu mau jadi pelopornya? Ibu di NTB kah? Iya. Nah, itu kemarin kita juga sudah ngerasain sambal bejek pakai terasi Lombok. Alhamdulillah nikmat luar biasa. Jadi saya juga jadi pelecing, pakai pelecing ya. Pelecing ya. Jadi lidah kita jadi terbiasa dengan sambal-sambal dari daerah lain di luar Balikpapan. Semoga nanti ada lagi penikmatnya sambal Lombok. Siapa tahu juga bisa dikemas di sambal bahari. Jadi sambal Lombok lebih dikenal di Balikpapan juga. Betul. Alhamdulillah. Kemitraan yang bagus. Amin. Moga-moga nanti sambal bahari sampai di Lombok ya Bu bisa di. Iya, mudah-mudahan. Iya. Amin. Agama guyub gayang migunani. Kalau orang Balikpapan bilang itu sudah, gitu kan? Itu sudah. Gimana Mbak Delta? Masih ada pertanyaan lain?
Saya sampai dengan saat ini masih belum melihat lagi ada pertanyaan dari kawan-kawan, tapi barangkali selain pertanyaan mungkin ada saran perbaikan dari Bapak Ibu semua, kakak adik, Ibu Bapak kawan-kawan semua untuk lebih majunya produksinya sambal bahari. Adakah yang mau memberikan masukan? Barangkali yang berlatar belakang pertanian atau apa saja yang biasanya berkecimpung di dalam dunia pangan. Izin Bu Delta. Izin. Oh, monggo silakan. Ini saya bukan ini ya, ngasih masukan ini aja sih. Kebetulan kan di agama itu sudah ada namanya KGM, semacam komunitas UMKM untuk teman-teman alumni agama. Mungkin nanti Bu Ayu ikut join di situ, dan mungkin kalau ada teman-teman dari alumni agama yang memiliki UMKM bisa join juga di grup KGM, Bu. Itu grupnya banyak, sampai 100 grup. Jadi dia terperinci gitu. Misalkan oh ini UMKM, oh ini yang IOT, oh ini yang apa gitu. Jadi setiap grup itu dia punya masing-masing spesifikasi. Itu aja sih Bu. Siapa tahu di situ kan banyak daring juga. Jadi semakin banyak kawan, semakin bisa menjalani ya kan. Insya Allah di situ di grup KGM itu ada teman-teman dari Sabang sampai Merauke, alumni agama semua, insya Allah. Sekian Bu. Terima kasih Mas Iqbal Setiono Nugroho. Jadi masukan Mbak Ayi. Ini Mbak Ayi itu satu nama tapi bisa berganti-ganti. Tadi bernama Ayi Ari Devisanti, sekarang menjadi Ical Caniago, dan tadi sempat menjadi jadi saya harus mengawasi nih Mbak Ayi berganti nama-nama dan sebagainya. Mbak Ayi, tadi ada masukan dari Mas Iqbal bahwa memang kita itu kan memiliki yang namanya KGM ya. KGM saya tahu kalau di Jawa Tengah, kebetulan karena saya bertempat tinggal di Jawa Tengah, itu KGM 22 kalau nggak salah. Saya mengikuti WA-nya walaupun saya bukan pengusaha dan sebagainya, tapi saya mengikuti. Barangkali dari Mbak Ayi maupun grup Kagama Balikpapan bisa ikut join di grup KGM yang isinya kelihatannya ya dodolan semua itu. Bakulers. Iya, isinya bakulan. Terus kita juga memiliki komunitas yang lain. Ada yang namanya komunitas Kagama Baking and Cooking. Nah, itu juga kita isinya juga masakan-masakan, kemudian kita berbagi resep, dan juga kadang-kadang ada yang dodolan juga di sana. Kemudian ada lagi, ya, pokoknya banyak lah yang namanya Kagama dodolan. Ada lagi juga yang Kagama dodolan, isinya juga orang semua. Jadi monggo nanti silahkan bergabung. Mungkin tidak hanya Mbak Ayi maupun kawan-kawan Kagama Balikpapan, tapi juga bisa untuk semuanya. Mbak Ayi, ini masih ada pertanyaan juga ini. Yang pertama juga Mbak Ayi, sukses sambal baharinya. Kemudian Mbak Ardiati, keren nih Mbak Ayi, keren Kagama Balikpapan, dan yang terutama adalah ada pertanyaan nih, Mbak, ukuran botolnya seberapa ya sambalnya yang dikasih harga 25.000? Ical, botol sambal. Kalau saya tadi 130 gram ya Mbak ya. 130 ya. Jadi sebenarnya sih ukuran botolnya standar ya, seperti ukuran botol sambal pada umumnya yang saat ini sudah tersedia. Ini jadi seperti ini. Nah, standar ini botol sambal sudah cukup informatif. Ya, standar botol sambal. Jadi di sini sudah ada komposisinya, ada logo Kagama Indobis juga, ada untuk sosial media, ada Facebook, ada Instagram juga, dan ada nomor untuk pemesanan. Kemudian ini beberapa varian yang ada di sambal bahari. Jadi sudah cukup informatif. Jadi sambalnya seperti ini. Di masing-masing tutupnya juga sudah kita kasih label untuk memberi informasi ini varian apa. Jadi ini ada sambal papuyu. Kalau yang Mas Iqbal mungkin tahu ya, sudah ikan papuyu ya Mas ya. Saya belum tahu nih kalau di
Di Jawa apa ya jenis ikan papundu ini? Ya bedik gitulah, kecil-kecil. Nah, kalau di Banjar kan bilang ikan wader, ikan saluang ya. Ya. Nah, ini kalau sambal teri sih kayaknya sepakat orang Indonesia bilang teri ya teri. Terus ini sambal ikan asin tarakan. Nah, ini kalau orang biasanya beli ikan asin tarakan itu digoreng gitu aja, tapi sekarang Kagama bikin produk sambal ikan asin tarakan. Makan sambal bonus ikan asin tarakan. Gitu Mbak Delta. Baik, terima kasih. Pertanyaan lanjutnya tadi ada tahan berapa lama Mbak itu sambal? Kalau ini saya tadi karena menyimak bisa menjawab juga. Kalau belum buka labelnya, kira-kira 1 bulan ya Mbak Ayi ya? Ya, ini jadi sambal bajak. Kemasannya ada sealnya aluminium foil seperti ini. Selain ditutupnya juga ada aluminiumnya. Nah ini harapannya nanti kalau zaman dulu sudah ada sambal bahari ini mungkin saya akan bawa ini karena isinya juga ikan asin yang cukup familiar ya buat lidah mereka. Terus juga kemasannya, terus rasanya juga. Nah, ini juga. Ini ukurannya seperti ini. Ini sambal bajak. Ini sambal bajak itu sebenarnya kurang lebih ya kalau di Jawa sambal terasi ya. Mbak Ayi, bisa 1 bulan Mbak Delta sebelum dibuka ini. 1 bulan. Kalau sudah dibuka di suhu ruang 3 sampai 4 hari ya. Ya Bu. Silahkan siap ya. Monggo silahkan. Ya, Mbak Ayi mau tanya ini untuk sambalnya itu basah semua ya Mbak Ayi ya? Artinya berminyak semua ya, nggak ada yang sambal kering ya? Kalau sambal kering mungkin nanti kita punya sambal roa Bu, artinya yang kadar minyaknya lebih sedikit ya, karena memang dari jenisnya ikan roanya juga kan udah berbentuk seperti bubuk gitu. Beda kalau ikan asin ini kita potong ukurannya lebih kecil supaya bisa masuk di botol kemasan. Jadi memang yang memungkinkan untuk dibuat sambal dari ikan-ikan itu berbentuk seperti ini gitu ya, berminyak. Jadi bukan sambal kering. Kita juga dengan minyak itu yang membuat sambal sebenarnya lebih awet. Jadi, ya dengan proses memasak yang lebih lama, api kecil, itu artinya sambal juga nggak cepat basi. Ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nunu. Kemudian pertanyaan lanjutan, sudah adakah PIRT-nya? Tadi sebetulnya sudah dijawab ya. PIRT sedang dalam pengurusan Mbak Delta. Dalam pengurusan. Baik, saya kira dengan berakhirnya pertanyaan tentang PIRT, karena kita sudah memasuki purna acara, untuk sementara pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Ayi. Acara hari ini untuk sementara kita selesai dulu saja ya Pak ya, Bapak Ibu semua. Kontaknya Mbak Ayi mungkin ya. Nah, kontaknya Mbak Ayi nanti sebelum ditutup barangkali bisa di-share di chat atau nanti bisa lewat Kagama bidang 6 Departemen Pemberdayaan, bisa disampaikan mungkin lewat Mas Kumo, Mas Sulastomo Raharjo. Tetapi kalau masih ada waktu, mohon admin dari Sambal Bahari bisa menyampaikan, men-share-nya di grup chat. Kira-kira begitu ya? Ya. Nah, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, kawan-kawan, adik, kakak, tante, ibu, dan sebagainya atas join-nya dalam acara
webinar kali ini tentang sambal bahari khas Balikpapan. Sambal bahari khas Balikpapan ini merupakan produksi dari kawan-kawan Kagama Balikpapan yang diprakarsai oleh Mbak Ayi, Mbak Ari Devisanti. Dalam hal ini terdapat 19 varian ikan-ikan yang baik itu laut maupun hasil dari sungai. Kemudian kemasan satu botolnya berisi 130 gram, bisa bertahan sampai dengan 1 bulan apabila sealnya belum dibuka. Kemudian kalau sudah dibuka bisa bertahan sampai dengan 3 atau 7 hari, 3 sampai 7 hari, tapi kita pastikan tidak akan sampai dengan 7 hari, 2 hari saja sudah habis. Kemudian kalau dari para penikmat sambal bahari, bahwa varian baby cumi itulah yang paling unggul. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua apabila tertarik mungkin bisa mencoba varian yang baby cumi karena itu merupakan yang mungkin yang terbaik saat ini dari segi rasa. Tapi saya kira tidak semua orang menyukai hal yang sama. Bapak Ibu semua bisa menikmati 19 variannya sekaligus memesan seluruhnya biar sekaligus icip-icip, tapi jangan lupa saya juga dibagi, saya juga suka dengan sambal. Kemudian kalau dari Mbak Ayi tadi bahwa Bapak Ibu semua juga diperkenankan untuk menjadi reseller ya Mbak Ayi ya. Jadi bisa berbagi kepada sesama anggota Kagama yang lain. Kemudian sampai dengan saat ini sambal bahari khas Balikpapan masih dalam proses PIRT. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memaklumi karena memang sambal bahari ini baru mulai berproduksi sejak tanggal 3 Juli yang lalu. Terus selanjutnya saya salut kepada Kagama Balikpapan bahwa sambal bahari ini semoga menginspirasi Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, bahwa di masa pandemi sulit ini jangan hanya mengeluh. Ada hal-hal kecil dari lingkungan kita berupa sambal itu juga bisa meningkatkan kegiatan ekonomi kita, bisa membantu tetangga kanan kiri kita, bahkan petani ataupun tetangga yang menjual bahan-bahan produksi lokal. Kemudian sambal bahari seperti tadi brandnya sambal lewong ayu dodolane payu, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan sambal bahari ini mengindonesia karena nenek moyangnya sama-sama pelaut. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga acara inspirasi Kagama ini bisa berlangsung setiap barangkali 2 minggu atau 1 bulan sekali seperti yang disampaikan Ketua Bidang 6 tadi, Mas Dr. Cahyono Hadi, sehingga bisa menginspirasi kawan-kawan semua, baik itu Kagama maupun masyarakat kita di masa pandemi ini. Saya kira dari host sampai di akhir acara, jangan lupa saya dari tadi sudah menyiapkan minuman, tapi tidak bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon sendiri. Haus dari tadi. Tapi karena acaranya ini menarik, sampai sekian masih belum ada yang beranjak. Masih banyak kawan-kawan yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga sambal baharinya ini menginspirasi Bapak semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join. Jangan segan-segan, jangan lupa bergabung untuk acara inspirasi Kagama yang lain. Terima kasih Burung Irian dari Burung Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum. Saya juga mau minum Mbak Delta. Waalaikumsalam. Ini Prof.